warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Yeni masih dalam PJJ. Hari ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kalian melakukan aktivitas, jangan lupa kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi masih di tema 5 tentang cuaca. Subtema yang keempat yaitu cuaca, musim, dan iklim. Selamat belajar dan tetap semangat. Tentang cuaca, musim, dan iklim. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan mengidentifikasi gambar, siswa dapat menuliskan manfaat bersatu dalam keberagaman berdasarkan gambar dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, dengan menonton tayangan berita, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya tentu kalian sudah mengetahui apa perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita ulas kembali ya, supaya kalian lebih memahami dan kalian ingat kembali. Apa itu cuaca, anak-anak? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Cuaca diamati setiap hari di suatu tempat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tentunya keadaan cuaca pada setiap hari dan di setiap tempat berbeda-beda. Kemudian musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Dan musim ini biasanya diamati dalam hitungan bulan. Sementara itu iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim ini biasanya diamati dalam hitungan tahun. Itu anak-anak perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kalian tentu tahu, di daerah kita saat ini sedang memasuki musim hujan. Nah, ini adalah simbol dari musim hujan. Coba anak-anak, apa ciri-ciri musim hujan? Yang pertama adalah meningkatnya curah hujan dalam kurun waktu tertentu dengan pola yang tetap. Jadi ketika musim hujan, biasanya curah hujannya meningkat. Kemudian angin bertiup lebih kencang seperti yang kalian rasakan saat-saat ini. Kita merasakan angin begitu kencang. Kemudian pembentukan awan tebal sehingga suhu menjadi panas. Keempat, yaitu terjadi perubahan musim yang dapat dilihat dari tingkat kesuburan tanaman. Jadi ketika musim hujan, tanaman itu biasanya tumbuh dengan subur dan terjadi guntur sebagai pertemuan udara panas dan dingin. Nah, anak-anak, biasanya sebelum memasuki musim hujan, apa yang selalu kalian lakukan di lingkungan sekitar kalian? Betul, seperti yang kalian lihat pada gambar, ketika memasuki musim hujan, biasanya di lingkungan sekitar kalian selalu diadakan yang namanya kerja bakti atau gotong royong. Ya, kerja bakti adalah bekerja secara bersama-sama. Pada saat kerja bakti, ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan. Di antaranya yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Sehingga ketika datang musim hujan, aliran air tidak tersumbat dan sungai pun tidak meluap.
Kemudian menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Jadi ketika ada cabang-cabang pohon yang sudah lebat, boleh kalian potong supaya tidak tumbang. Dan kalian bisa membersihkan sampah di jalan dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Apa manfaat dari kerja bakti? Ternyata kerja bakti itu banyak manfaatnya. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Dengan bekerja bakti, lingkungan kita akan bersih dan kita pun akan nyaman, betah tinggal di lingkungan tersebut, sehingga kita pun akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka akan cepat selesai. Yang ketiga, sebagai sarana silaturahmi antar warga. Ketika setiap orang sibuk dengan bekerja, dengan adanya kerja bakti, mereka akan saling bertemu sehingga bisa bersilaturahmi, mengenal satu dengan yang lain. Kemudian kerja bakti juga bisa menghemat waktu dan tenaga. Dengan bekerja bakti, pekerjaan yang lama menjadi sebentar dan tenaga kita pun akan lebih hemat. Kemudian bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Itu diantaranya manfaat dari kerja bakti. Nah, tugas kalian adalah silahkan nanti kalian cari gambar contoh kerja bakti di lingkungan sekitar. Kalian bisa mencari gambar tersebut di koran-koran ataupun majalah, atau kalian boleh mencarinya di internet. Sudah kalian menemukan gambar tersebut, kalian gunting dan tempelkan gambar tersebut pada lembar kerja. Kemudian kalian ceritakan apa isi gambar tersebut atau gambar tersebut menceritakan tentang apa. Kemudian sebutkan pula apa manfaat dari kegiatan pada gambar tersebut. Jadi di dalam cerita kalian ceritakan gambar tersebut tentang apa dan apa manfaatnya. Bisa kalian pahami? Kalau bisa, kita lanjutkan kembali. Nana, kalian tentu sering menonton berita tentang perakiraan cuaca. Nah, Ibu akan tayangan satu contoh berita yang berisi tentang perakiraan cuaca pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019. Berita ini Ibu ambil dari berita di Metro TV. Silahkan kalian simak baik-baik. Kami sampaikan perakiraan cuaca dari BMKG pada hari ini, Sabtu 5 Januari 2019. Kita mulai dari provinsi yang berada pada posisi paling barat Indonesia, yaitu Aceh. Provinsi Aceh pada hari ini tercatat hujan lokal dengan suhu mencapai 23 sampai 31 derajat Celcius. Anda yang berencana untuk beraktivitas apalagi akhir pekan ini harap berhati-hati dan menyesuaikan pakaian Anda barangkali dan juga atribut-atribut lain menghadapi hujan yang terjadi di Aceh pada hari ini. Berikutnya kita bergeser sedikit ke timur di Medan, pemirsa. Di Medan berbeda dengan Aceh, di mana di Medan pada hari ini cuacanya diperkirakan cerah dan cukup sejuk dengan suhu sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius. Kita ke ibu kota, pemirsa. Jakarta pada hari ini diperkirakan juga berawan dengan suhu yang relatif sejuk untuk Jakarta sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Anda yang berencana untuk melakukan aktivitas di luar ruang bersama keluarga barangkali bisa melakukannya dengan tenang dan nyaman karena cuaca diprediksi akan berawan pada hari ini. Kita bergeser sedikit ke timur, ada Bandung yang seperti Jakarta juga diproyeksi akan berawan pada hari ini dengan suhu yang paling sejuk dari 9 kota yang kami hadirkan informasinya, yaitu sekitar 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius pada hari ini. Lalu kita ke Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah, yang hari ini seperti juga Jakarta dan Bandung diproyeksi akan berawan dengan suhu yang relatif lebih hangat dibandingkan dengan Bandung, yaitu sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius.
Kita ke Surabaya, semakin ke timur pemirsa, di timur Pulau Jawa. Hari ini juga diproyeksi akan berawan dengan suhu yang relatif sejuk untuk Surabaya sebetulnya 25-32 derajat Celcius. Kita tinggalkan Pulau Jawa dan menyeberang ke Pulau Bali. Denpasar pada hari ini diproyeksi suhunya akan cerah. Namun cerahnya cukup sejuk dengan cuaca sekitar 24 lebih rendah dari Jakarta tadi 24, namun yang tertinggi sekitar 33 derajat Celcius. Dari Denpasar kita sedikit ke timur laut ke Makassar. Makassar pada hari ini juga diproyeksi seperti Jakarta dan Bandung akan berawan dengan suhu sekitar 24-31 derajat Celcius. Sekali lagi Anda yang berencana untuk melakukan aktivitas di luar rumah, barangkali kalau di kota Makassar ada aktivitas di pinggir pantai, Anda bisa melakukan aktivitas Anda dengan cukup santai ya, dengan suhu yang juga relatif cukup sejuk, namun tetap berhati-hati karena Anda melakukan aktivitas di sekitar perairan. Kita ke kota terakhir pemirsa, ada Jayapura yang hari ini juga diproyeksi akan berawan dengan suhu yang cukup sejuk sekitar 23-29 derajat Celcius. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah memperhatikan tayangan tentang perakiraan cuaca. Sekarang tugas kalian adalah tadi di perakiraan cuaca yang Ibu tayangkan tadi ada 9 kota yang diinformasikan bagaimana keadaan cuacanya dan bagaimana keadaan suhunya. Tugas kalian adalah kalian tuliskan nama daerah, bagaimana keadaan cuaca dan berapa suhunya yang tadi kalian amati di tayangan perakiraan cuaca pada slide sebelumnya ya. Jadi misalnya contoh, ini hanya contoh, Bandung. Bagaimana nama daerahnya Bandung? Bagaimana tadi keadaan cuacanya? Misalnya berawan. Nah, tadi ada suhunya. Berapa suhunya? Misalnya 23 sampai 29 derajat Celcius. Kalian lengkapi tabel ini dengan menyebutkan nama daerah, keadaan cuaca, dan suhu yang ada di video tayangan perakiraan cuaca tadi. Mudah bukan tugasnya? Bisa kalian pahami tugas-tugas hari ini? Kalau bisa, kalian boleh nanti silahkan kerjakan dan minta bimbingan dari ayah bunda kalian. Itulah materi pembelajaran tentang cuaca, musim, dan iklim yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan hari ini. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih ayah bunda yang sudah menemani Ananda selama pembelajaran dari rumah. Jangan lupa kalian ucapkan terima kasih kepada ayah bunda kalian yang sudah dengan sabar menemani kalian selama belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Laksanakan selalu 5M. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.